Hai teman-teman mediator, episode kali ini cukup berbeda ya dengan episode sebelumnya. Kali ini kita akan mendengarkan Pak Erik dan Pak Ginting berbagi cerita saat menangani kasus di lapangan. Yuk kita simak sama-sama. Pak Erik, ini dari Pak Ginting dulu Pak ya? Ya, monggo. Iya. Tadi tuh saya sempat dengar statementnya Pak Ginting pas di awal-awal pelatihan. Dulu kan sempat bertugas di luar Indonesia Pak ya? Nah itu, terus kok ada statement yang menarik kalau di sana itu kayaknya sakitnya lebih dikit gitu Pak ya? Iya. Nah itu, ini kalau menurut dari Pak Iya. itu sebenarnya kenapa sih Pak perbedaan kayak gitu? Iya. Baik, saya di Malaysia Timur daerahnya, di negara bagian Sabah, kotanya di Sandakan. Saya waktu itu bekerja di perusahaan sawit di Malaysia. Memang kalau bicara konflik sosial hampir-hampir nggak ada. Jadi masalah tanah, masalah plasma juga tidak seperti di Indonesia, tidak ada sama sekali kita mendengar adanya namanya konflik antara perusahaan dengan masyarakat. Sama sekali tidak ada. Yang ada itu hanya konflik antara manajer atau manajemen perusahaan dengan buruh. Tetapi itu pun posisi buruh, terutama orang Indonesia di sana, mereka ya namanya itu di negara majikan, ya, di negara pemilik modal, maka hukum juga akan berpihak kepada pihak perusahaan. Jadi posisi orang-orang asing, terutama orang-orang Indonesia di sana yang mau memberontak juga sulit. Sulit, bukan bisa terjadi mobilisasi massa, mogok, massal seperti hukum perburuhan di Indonesia, enggak. Gitu. Jadi dari sisi itu kita yang di sana belajar urusan teknis, ketika kita ditransfer, seperti saya karena ditransfer karena pihak perusahaan di Malaysia buka investasi di Kalimantan Utara, di tempat Tanjung Selor, di kota istri saya, maka saya dikirim. Nah, ketika datang ke Indonesia, saya langsung dilempar dengan pengalaman yang hijau, pengalaman yang tidak ada sama sekali dipersiapkan menghadapi masyarakat. Mau tidak mau Mas, harus hari-hari menghadapi demo, ancaman preman setempat. Dan pada waktu itu personil kepolisian juga sangat sedikit di Tanjung Selor. Sehingga masyarakat yang euforia, masyarakat Dayak yang euforia pasca reformasi dan terutama kerusuhan Sampit, wah itu seperti berlaku sewenang-wenang sama kita. Wah, jadi learning by doing terpaksa. Learning by doing, kita nggak ada persiapan sama sekali, ya kita belajar langsung di lapangan. Gimana negosiasi, gimana menyosialisasikan. Kebetulan perusahaan sawit, kalau di sana masuk ke 7 desa tempat kerja saya itu, mau nggak mau kita memang harus sosialisasi. Beberapa kali, bukan hanya satu kali. Beberapa kalinya itu mulai dari kita memperkenalkan diri, karena stigma masyarakat itu, mereka masih menganggap itu perusahaan kayu. Dan perusahaan kayu di mata mereka banyak yang jauh lebih nakal. Ngambil kayunya, loading, bagi fee sama masyarakat, terus cabut. Nah, jadi dianggap sawit seperti itu. Sehingga kita harus sosialisasikan sawit, siapa diri kita, bagaimana program kita. Kemudian yang kedua, bagaimana kadang-kadang sosialisasi harus lebih dari satu kali. Nah, kita harus meyakinkan masyarakat juga bagaimana mengkompensasi lahan-lahan mereka atau klaim-klaim mereka. Karena nggak bisa kita mau menggunakan pendekatan tangan besi untuk langsung main gusur, main gasak lahan di lapangan. Nah, itu akan menimbulkan resistensi yang, waduh, kita sendiri bisa repot, pihak keamanan juga bisa repot. Kemudian, kadang sosialisasi ketiga kita harus sampaikan ke desa lain menyangkut plasma, program plasma. Koperasinya bagaimana. Nah, jadi sosialisasi, advokasi tentang sawit, kemudian edukasi tentang sawit, bisa dilakukan lebih dari sekali, Mas. Nah, itu tuh pengalaman saya. Luar biasa. Jadi makanya saya nyambung sekali dengan Prof. Erik sampaikan, bagaimana ketika di lapangan menghadapi situasi orang demo, ada bawa parang, ada bawa senjata-senjata tajam, atribut-atribut kedaerahan. Nah, itu semua yang membuat kita belajar di lapangan seperti apa, gitu. Kadang kita dikepung kantor kita juga pernah di bawah tekanan massa seperti itu, gimana kita ininya. Kemudian selalu kita bilang,
ya saya harus ngomong sama pimpinan saya. Oh, mereka selalu bilang itu, dari dulu begitu terus. Datangkan pimpinanmu. Nah, makanya itu tadi Prof saya tanya, bagaimana kalau manajemen kita juga nggak mendukung kita. Kalau kita baik sama masyarakat, dipikir kita ada apa-apanya. Kita pro sama masyarakat. Tapi di mata masyarakat, kita pasti kepanjangan tangan dari manajemen perusahaan. Seperti itu, Mas, ininya. Sebenarnya nyambung, Pak. Saya dengan pertanyaan saya selanjutnya itu, setelah learning by doing yang awalnya, udah terjun langsung, terus ke pelatihan yang meskipun belum selesai nih, Pak. Iya, iya. Setelah ikut ya dari kemarin sampai hari kelasnya Pak Erik, ada yang ini nggak Pak? Ada sesuatu insight baru nggak sih Pak? Aduh, buat saya nih betul-betul penguatan kapasitas ya di tempat kerja yang baru ini sebagai komisioner ke Komisi Informasi Kaltara ya dari pengajar pertama. Nah, cuman karena Pak Erik yang mengajar hari ini full dan sifatnya ngalir, pengajaran tuh ngalir, nggak kita di textbook, nggak harus buka-buka sebentar, tapi ngalir langsung contoh kasus, terus kita ditantang dengan pemikiran yang ditantang pola pikir kita semua. Ini bagi saya sesuatu yang sangat-sangat membekali lah gitu ya. Seperti saya ketemu lagi dunia lama saya dulu waktu di sawit. Nah sekarang bagaimana saya juga harus menyesuaikan diri dengan karakter lembaga yang sekarang tempat saya bernaung dan bekerja. Nah, saya sangat-sangat senang sekali pengajar yang kemarin juga yang Prof Tata, tambah beliau yang seharian full ini banyak sekali memberikan wawasan-wawasan baru, Mas. Ya. Pindah ke Pak Erik. Pak Erik masih di bumi Pak? Masih. Jadi satu terus nih Pak Erik. Soalnya ini Pak Ginting, memang di tempat kami itu bukan terkenal sih, sering ya. Kita tuh sering diskusinya Pak kalau di kelas itu. Ya. Jadi emang nggak sepanjang hari dari hari pertama sampai hari terakhir itu searah terus dari pengajar itu. Nah ini Pak Erik Pak. Kalau Pak Erik ini cukup satu pertanyaan aja sebenarnya. Anggaplah kalau dari semua ilmu yang dijabarkan sama Pak Erik itu 100% Pak. Ketika itu turun di lapangan, akhirnya itu yang terpakai cuma berapa persen sih Pak Erik? Nah itu pertanyaan yang susah, Jar. Waduh. Kenapa susah? Karena saya juga jarang memikirkannya. Wah, iya. Terus gimana? Tapi kedua begini, nanti bisa tanya Pak Ginting atau juga tanya mahasiswa-mahasiswa kita yang lain ya. Menurut saya apa yang kita pelajari di kelas-kelas mediasi kita ini kan tidak sepenuhnya hal yang baru. Sebagian besar itu sudah diketahui, sudah dialami. Dan biasanya yang dilakukan oleh kami sebagai pengajar hanya semacam mengingatkan kembali ini yang perlu dilihat, ini yang perlu dilakukan gitu. Sudah tentu ada dalam beberapa kasus juga beberapa mahasiswa tidak menyangka bahwa ini yang penting yang harus diperhatikan. Nah, dalam pengertian itu yang kita lakukan sebetulnya hanya untuk memperkuat apa yang sudah dilakukan oleh orang seperti Pak Ginting ini di lapangan. Kita jadi semacam menyegarkan kembali pengalaman di lapangan. Nah, memang itu agak berbeda. Kita punya juga kan beberapa mahasiswa yang fresh, yang masih hijau. Bukan kulitnya, tapi pengalamannya yang masih hijau. Dan juga bukan afiliasi politiknya, tapi ini pengalamannya yang masih hijau. Nah, untuk kategori yang mahasiswa seperti ini, bisa kita bilang kita masih belum bisa membayangkan akan berapa persen dari yang dipelajari di kelas kemudian bisa diterapkan. Karena pada akhirnya ini kan soal kayak kita belajar nyetir lah. Kita kuasai teorinya, tapi kan pada akhirnya ini tergantung jalannya gronjal, banyak tikungan, lalu lintasnya kacau atau bagaimana. Tapi yang paling penting adalah beberapa prinsip dasar ketika mau menganalisis konflik, mau menyelesaikannya baik dengan cara bernegosiasi maupun mediasi itu bisa kepegang. Nah, dan dari sisi itu saya kok cukup optimis karena bahkan ketika dia fresh grade juga kelas-kelas
kita itu kan bisa semacam menyentak gitu mungkin ya. Ya, buat dia. Kita mengajak mereka berpikir sesuatu yang sederhana, tapi langsung mengena, dan ini kayaknya yang penting nih kalau kita mau memahami konflik dan bagaimana mengatasinya. Misalnya tadi di kelas yang baru selesai ini saya mengajak seisi kelas untuk mengubah cara berpikir. Ya. Sesuatu yang kesannya sih kayaknya ruwet gitu ya, mengubah cara berpikir gimana itu. Tapi saya melakukannya dengan mengajak peserta kelas untuk mencoba mengganti pertanyaan ketika menghadapi objek sengketa. Dan itu dilakukan tidak dengan cara tidak dengan cara berteori, tapi dengan cara mengajak peserta kelas untuk berpikir sendiri gitu, dengan melihat pengalaman mereka sehari-hari gitu. Nah, menurut saya sih dengan cara seperti itu akan lebih tertanam ya. Karena kita semacam mengajak mereka untuk memahaminya sendiri gitu. Dan kalau yang kayak gini, buat mahasiswa yang tergolong fresh, menurut saya kok dia bakal menjadi sesuatu yang akan tertanam cukup lama gitu. Nah, sudah tentu kalau dia misalnya baru saja lulus S1 atau lulus S2, ya pasti adalah masa-masa di mana dia coba ini, coba itu gitu ya. Tapi ya dengan berjalannya waktu ya dia akan punya keterampilan yang seperti itu yang kita bayangkan ketika kita menyusun kurikulumnya gitu. Siap. Oke Pak Erik. Ini closing statement buat Pak Giti. Ya. Ketika di lapangan sebenarnya kata kunci apa sih yang harus diingat gitu? Ini dari Pak Giti dulu ya. Iya, di lapangan saya orang yang sudah terjun duluan ya di lapangan. Tadi sedikit berbeda dengan yang fresh graduate ini, yang baru lulus. Mereka punya bekal. Setidaknya sudah ada teori, sudah ada ilmu yang didapatkan. Mereka ada bekal untuk menghadapi situasi-situasi yang akan mereka hadapi nantinya di lapangan. Nah, buat saya kan yang belakangan terjun dulu baru mendapatkan pelatihan ini ya, ini memang sangat berguna. Jadi kata kunci ketika di lapangan memang dari yang saya dapatkan tadi dari Profesor Erik ini adalah bagaimana ketajaman kita melihat audiens kita, ya, bagaimana kita bisa dihadapkan pada situasi trade-off tadi. Jadi ini mau sepakat atau mau undur dari negosiasi, nanti kita sesuaikan lagi dengan kebutuhan kita dan siapa orang yang di hadapan kita. Ini bagi saya satu kunci untuk meneruskan atau menghentikan proses negosiasi yang ada. Kemudian ditambah tadi tips, jangan terlalu banyak bicara untuk awal, seperti tadi 5 menit saja itu bisa dirasa cukup lama. Kecuali sudah ada trust dari para pihak, kita bisa membuka ruang bicara yang lebih banyak. Jadi bagaimana kemampuan kita mendeteksi situasi, dengan siapa kita bicara, bagaimana kita sudah melakukan profiling, kemudian nanti strategi kita mengadakan ice breaking gitu ya, mencairkan suasana, itu adalah tips-tips yang sangat berguna, yang bagus sekali didapatkan. Dari Pak Erik nih Pak. Ya, konflik itu hal yang wajar sebetulnya. Dan karena dia hal yang wajar, kita selalu bisa menyelesaikan konflik. Sepanjang kita bisa mengetahui cara yang baik untuk menganalisisnya dan bisa memilih cara tepat untuk menanganinya. Dan hal lain yang perlu diperhatikan kalau kita ingin menangani konflik, mungkin jangan sering-sering nonton TV. Kenapa itu Pak? Karena menurut saya TV itu salah satu tempat di mana konflik digambarkan dengan cara yang salah. Konflik diidentikan dengan kekerasan, konflik diidentikan dengan perbedaan agama atau perbedaan etnis itu. Dan kalau kita sering menonton hal seperti ini dan ketika kita ingin menyelesaikan konflik, kita nanti pergi ke situ gitu. Padahal konflik ini kan soal hal yang gampang kita lihat kalau kita memahaminya sebagai urusan ada 2, 3, atau 4 pihak yang punya tujuan yang tidak sama, tapi mereka harus
memperebutkan mendapatkan barang yang jumlahnya terbatas. Nah, itu lebih gampang kita melihatnya dengan cara itu. Tapi saya yakin sebagian besar media kita tidak begitu melihatnya. Nah, ketika itu sudah diberitakan oleh atau digambarkan oleh media secara berulang-ulang, dia kan lalu menjadi semacam pengetahuan yang umum yang berlaku di masyarakat. Nah, jadi celaka kita, bukan celaka 12 lagi, itu celaka 24 jadinya itu. Oke. Mungkin itu Mas Fajar.